Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Surat Al-Balad ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Surat Al-Balad ayat keempat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisi yataqarabuz zaman wa yanqusul amalu wa yulqa syuhhu wa tadhharul fitan wa yakthurul harju. Qalu ya Rasulullah ayyumahu? Qala al-qatlu. Saya ulangi lagi hadisnya. Yataqarabuz zaman, waktu akan terasa sangat cepat. Yataqarabuz zaman, zaman akan terasa cepat berputar. Wa yanqusul amalu, wa yanqusul amalu, dan payah dan susah sekali ketika kita ingin beramal, melakukan kebaikan. Jadi waktu terasa cepat, taat terasa susah. Wa yulqu asyuhhu, dan sifat pelit, bin bakhil, bin itu dia ya, melekat pada setiap amal atau setiap usaha atau di setiap diri seorang mukmin. Berat. Wa tadhharul fitan, dan banyak sekali gempa bumi, longsor, apalagi banjir, apalagi gunung meletus. Sudah ada? Sudah merasakan? Wa yakthurul haraju, dan orang gampang sekali menumpahkan darah. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyumahu? Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan al-harju? Rasulullah SAW bersabda, al-qatlu. Banyak sekali orang yang berani menghinakan diri sahabatnya, diri tetangga atau kerabatnya atau rekan kerjanya, untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang sesaat. Betul? Tapi hari ini insyaallah kita juga akan membahas hadis yang kedua, dan ini khusus buat jenengan, hadiah. Dengerin ya, mau saya bacakan hadiah buat jenengan? Saya bacakan nih. Ja'a Jibril ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu Khadijah. Disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh para a'immah al-muhadditsin, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam An-Nasai, Imam Abu Daud meriwayatkan hadis ini. Apa itu bunyinya? Ja'a Jibril.
Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril berkata, "Ya Rasulullah, nanti akan datang Khadijah. Dia akan membawa makanan, dia akan membawa nampan. Yang di nampan tersebut ada makanan, ada minuman." Apa kemudian kata Jibril? "Iqra'i." Ya, atau dengan bahasa hadis yang lain, wa qala innallaha yukri'u Khadijatas salam. Wahai Rasulullah, sampaikan salam kepada Khadijah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu buat jenengan itu. Khadijahnya zaman sekarang itu jenengan. Ya, betul enggak? Ya enggak apa-apa, wajar kalau jauh. Iya, tapi ini luar biasa. Coba jenengan sebutkan siapa wanita hebat yang hidup sepanjang zaman dan masa ini, yang Allah langsung memberikan salam kepadanya lewat lisan, lewat ucapan Jibril, dan diteruskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yukri'u Khadijatas salam. Wahai Rasulullah, ya, sampaikan kepada Khadijah bahwa Allah memberikan kepadanya salam. Faqalat, kemudian Khadijah senang, Bu, dapat salam. Coba lihat. Kemudian Khadijah berkata, "Innallaha huwas salam." Maha besar Allah, karena Allah lah pemberi rasa nyaman, pemberi keselamatan, pemberi keberkahan. Wa ala Jibrilus salam, dan bagi Jibril juga keselamatan, juga keberkahan. Wa alaikas salamu warahmatullahi, dan bagimu wahai suamiku, wahai Muhammad, keselamatan dan juga rahmat baginya. Yang kita bahas hari ini bukan hanya sekedar salamnya, tapi coba dibahas. Kenapa Khadijah mendapatkan salam dari Allah? Benar enggak? Coba jangan perhatikan teks hadis ini. Saya ulangi. Ketika Jibril sedang bersama dengan Rasulullah SAW, lihat ini kondisinya. Kemudian Jibril berkata, "Ya Rasulullah, itu di luar ruangan ini akan datang itu Khadijah. Dia membawa nampan. Di nampannya ada makanan, ada minuman." Benar enggak? Nanti kalau dia datang, masuk, menemuimu, sampaikan kepadanya bahwa Allah menyampaikan salam baginya. Prosesnya itu Khadijah masih di luar. Bawa apa? Bawa nampan. Di nampan tersebut ada apa? Ada makanan, ada minuman. Ini menunjukkan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, peran jenengan itu di sini. Kalau jenengan pingin suaminya kuat dalam bekerja, hebat dalam dakwah, fokus ketika melakukan ketaatan, sumber kebaikannya, kekuatan itu di jenengan. Kalau jenengan pingin putra-putranya bisa hafal Al-Quran, mengerti hukum Allah, maka yang mampu melakukan perubahan besar bagi anak keturunan ini ibunya. Bu, ya, yang dimuliakan oleh Allah, seminggu yang lalu saya agak kaget. Saya lagi ada musyawarah daerah di DPD Karanganyar, ya. Saya dapat WA dari jamaah saya, bilang, "Ustadz, mohon doanya. Ini salah satu putra dari jamaah kita, qadarullah, dengan izin Allah, ketabrak kereta, meninggal." Saya bukan bahas ketabrak keretanya, tapi ini anak, ya, seminggu sebelum dia ditabrak dengan kereta ini, orang tuanya datang nemuin saya di masjid. Dia bilang, "Ustadz, putra saya sudah selesai 30 juz.
Yang kedua, dia sampaikan, insya Allah bulan depan putra saya ini mau berangkat kuliah, melanjutkan S1-nya ke Mesir. Dia sampaikan, kira-kira Ustadz, nasihat dari Ustadz, dia mau ambil jurusan apa ini yang baik? Saya sampaikan kepada orang tuanya, insya Allah Pak, ambil jurusan salah satu ini. Kalau tidak, ambil jurusan syariah, fokus ya di akidah. Atau saya bilang, masukkan dia ke jurusan Dirasah Al-Islamiyah wal Lughal Arabiyah, pendidikan Islam dan juga sastra Arab. Malamnya anak itu jadi imam, Bu, 1 juz di masjidnya. Suaranya bagus banget. Tuh, ya enggak? Kemudian kayak berkegiatan dapat kabar. Tadi anak itu malamnya imam sholat malam, tahajud, pagi harinya di jalan. Ditanya, dia bilang, tanggal ini bagus ya, 26 bulan 6 2026. Cuman bilang begitu, itu di masjid, masih canda dengan orang tuanya. Kemudian dia izin pergi itu pagi hari. Jalan, ditanya oleh temannya, mau kemana? Mau jalan sebentar. Ah, di situ ternyata. Coba jenengan bayangkan, orang tua yang sudah mempersiapkan anak yang taat, orang tua yang sudah berhasil di sisi Allah mengantarkan putranya hafal Al-Quran. Berat, Bu, berat. Menghafal Al-Quran itu nggak gampang, betul nggak? Untuk bisa anaknya hafal Al-Quran itu, coba lihat berapa kebahagiaan yang mesti dikorbankan oleh kedua orang tuanya. Dia antar tuh sejak SMP anaknya jauh ke sana tuh, ke Jepara. Duduk di sana itu, setoran mulai dari ayat per ayat, pindah surat per surat, pindah juz per juz. Berapa tahun waktu yang dihabiskan buat anak jauh dari orang tuanya. Dan berapa biaya yang dihabiskan oleh orang tuanya untuk mendukung proses anaknya untuk sampai yang disebut sebagai hafal Al-Quran. Berat. Jalan yang ditempuh sudah betul, rezeki yang dicari sudah baik, tempat yang dipilih sudah hebat, lingkungan yang dipilih sudah luar biasa. Dan ketika anaknya mencapai puncak dari yang disebut sebagai menghafal Al-Quran dan hafal Al-Quran, dan niatnya udah betul, Bu, dia ingin menopang dakwah ini, karena perjalanan dakwah ini sepi, tidak banyak orang yang memilihnya. Jalan kajian jenengan ini, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak semua orang mau, betul enggak? Hari-hari ini pas masa liburan, banyak orang lebih memilih antri macet-macetan untuk berada di tempat rekreasi, untuk mencari kulineran yang enak, untuk datang ke tempat hiburan, menghabiskan hartanya. Itu pilihan. Hari ini Allah takdirkan jenengan dan Allah istiqomahkan jenengan untuk memilih pilihan terbaik bersama orang-orang soleh, mendatangi surga, taman-taman surga Allah di muka bumi ini. Ini pilihan, Bu. Mereka bersiap berangkat dari rumahnya, sama seperti jenengan. Berangkat bersiap dari rumah, betul. Rapi, betul. Walaupun sampai di tempat kajian seumpama telat. Betul enggak? Tapi coba lihat, ini pilihan Allah. Tidak semua orang yang punya anak, tidak semua orang yang punya cucu mampu diarahkan untuk mau taat di jalan Allah. Bu, anak sekarang itu coba lihat jenengan perhatikan. Itu penghafal Quran, saya punya beberapa murid, Bu. Itu selesai 30 juz 3 bulan. Itu orang tuanya biasa. Ibunya guru ngajar di TPA, di TK, orang tuanya petani. Dia menghafal Al-Quran 3 bulan itu, Bu. Jadi setiap hari saya bilang, kamu mesti setor hafalan, ngulangi hafalan 5 juz. Itu coba lihat, anak masih muda setiap hari bawa kemana-mana ini begini nih Quran. Coba cek putra putri kita, handphone. Nggak usah putra putri kita, jenengan aja handphone. Bener enggak?
Makanya taat ini disyukuri. Makanya saya itu kalau ketemu jenengan, ketemu jamaah yang lain senang. Kenapa senangnya? Karena istiqomah ini gak dikasih ke semua orang. Taat ini loh Bu, taat ini tidak dikasih ke semua orang. Makanya saya awali dengan hadisnya. Ini yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Apa itu? Cerita tentang Khadijah. Sekarang saya tanya, Khadijah hafal Al-Quran enggak? Ada riwayat hadis dari Khadijah enggak? Tidak ada. Kalau dibandingkan dengan istri Rasul yang satunya, yang bernama Aisyah, Masya Allah Bu. Makanya dalam hadis itu disebutkan, apa kata Aisyah? Ma hasadtu. Aku itu pernah hasad. Tapi dalam kebaikan, iri. Pada satu orang saja. Dan dia wanita. Siapa itu? Khadijah. Tuh, Aisyah itu istri Rasul yang paling muda, paling cerdas. Putri dari sahabat mulia Abu Bakar Siddiq. Meriwayatkan dengan jumlah hadis terbanyak setelah Abu Hurairah, lebih dari 1.500 hadis. Hari ini kenapa banyak orang mampu taat? Karena bergantung dan membaca hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Itu pun masih bisa iri Bu, dengan wanita yang disebut sebagai Khadijah. Apakah Khadijah mendampingi Rasul sampai Rasul wafat? Tidak. Apakah Rasul wafat di pangkuan Khadijah? Tidak. Yang tercatat, Khadijah menjelang ajalnya berkata kepada putrinya Fatimah, wahai putriku, tolong minta baik-baik dengan suara yang lembut. Apa permintaannya? Tolong nanti kalau aku wafat dikafani pakai jubah ayahmu. Ini wanita yang Allah berikan harta, yang hartanya itu kalau dikumpulkan semua perhiasan penduduk kota Mekah, maka akan lebih baik dan lebih banyak hartanya Khadijah. Itu wanita Bu, contoh buat jenengan. Dan jenengan itu adalah Khadijah abad dan masa ini. Ya, betul. Ya, kan sama. Gak hafal Al-Quran juga toh. Ya baca, tapi kan gak hafal Al-Quran kan. Makanya tadi saya bilang, jenengan kalau mau cari idola yang dicintai dan pingin dirindui, maka pilihlah Khadijah. Hebat Bu. Tapi Khadijah itu, kebayang gak? Rasul ketika akan pertama kali mendapati wahyu, yang menenteramkan Rasul itu Khadijah. Datang tuh ketakutan Bu. Ketika Rasul di umur 41 tahun didatangi wahyu, didatangi malaikat Jibril. Di mana? Di Gua Hira. Ketakutan. Dan Jibril datang dalam bentuk aslinya di pertama kali. Ketakutan Bu. Belum ada PLN. Zaman dulu belum ada PLN. Yang saat ini dibikin mati bergiliran. Lu nggak boleh ngebahas politik Ustadz, ini pengajian, kita nggak jadi bahas politik. Tapi ini buktinya, ini real. Ketakutan Bu, berarti laki-laki itu ada masanya dia gundah, dia lemah, dia resah, dia khawatir, dia takut. Kalau apa yang dia cari tidak mampu diberikan nafkah menjadi nafkah yang baik buat keluarganya, maka yang menguatkannya Anda. Ingat-ingat Bu, itu luar biasa ketika wanita disebut namanya dapat salam dari siapa? Dari Allah. Berat. Makanya jenengan sekali lagi yang hari ini datang di pengajian, yang mampu istiqomah di pengajian, jalan jenengan sudah benar. Saya ulangi sekali lagi, Anda yang hari ini sudah istiqomah, ada di pengajian, datang di pengajian, mencatat di pengajian, bercita-cita untuk berubah ketika di pengajian, percayalah, jalan pilihan Anda sudah benar. Dan apa yang Anda bersamai sudah betul. Walaupun hari ini banyak sekali kebahagiaan yang mesti jenengan korbankan. Hari ini yang datang di sini Bu boleh jadi lagi hatinya sedih. Kenapa?
Ini putra-putrinya Ustadz, sudah selesai sekolah tamat, mau kuliah. Waktu daftar kuliah belum lulus, coba lagi. Benar enggak? Bukan berarti orang yang datang ke pengajian ini semua hatinya senang, enggak. Betul enggak? Hari ini ketika untuk bisa jenengan duduk di pengajian ini, Bu, banyak hal kebahagiaan yang mesti jenengan tinggalkan. Kenapa? Boleh jadi saat ini banyak teman-teman jenengan kasih tahu, kita reunian yuk. Kita udah sewa bis ini. Kita mau makan-makan. Tiba-tiba jenengan pengajian, lihat statusnya, dia lagi foto begini. Bener enggak? Ibu, sekali lagi nih, Khadijah itu hebat dan luar biasa. Nggak ada catatan mengatakan Khadijah itu hafal atau meriwayatkan hadis. Tapi Khadijah menjadi wanita pertama yang masuk Islam membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah itu luar biasa. Dia kasih bukan hanya jiwanya, tapi semua harta miliknya. Betul, Bu. Berapa coba yang dikasih oleh Khadijah untuk dakwanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hisham dalam kitab sirahnya, bahwa Khadijah itu memiliki kekayaan satu orang. Ini Khadijah itu satu orang, Bu. Kekayaannya itu lebih banyak daripada penduduk kota Mekah. Kebayang nggak itu? Di kota Mekah ada Utsman, di kota Mekah ada Abdurrahman bin Auf, di kota Mekah ada Umar bin Khattab, di kota Mekah ada Abu Bakar Siddiq. Tapi hartanya tuh di kota Mekah, Bu, ada Hamzah, ada Abu Thalib paman Rasul. Tetap masih banyak hartanya Khadijah. Itu kebayang enggak? Saat ini kalau ada wanita yang punya harta begitu, datang enggak ke pengajian? Jenengan punya harta sedikit aja, judes. Ya kalau saya salah, diprotes. Tapi kenyataannya betul apa enggak? Ya. Oh iya Ustaz, saya dermawan. Betul kamu dermawan, tapi kamu dermawan waktu senyum. Setelah itu panjang kali lebar. Hati-hati, belajar dari Bunda Khadijah. Ibu, kita ini perlu belajar. Dari siapa? Dari wanita-wanita salihat yang sudah kasih segalanya untuk kemuliaan agama ini, yang rela berkorban mendampingi mereka-mereka yang berada di jalan dakwah. Perhatikan Maryam. Maryam luar biasa tuh, Bu. Ya enggak ngapa-ngapain. Cuman ada duduk di mihrab. Taat kekuatannya. Dari situ Allah kasih namanya Isa ibnu Maryam, yang berdakwah kepada kelompoknya dan memiliki para sahabat yang disebut sebagai Al-Hawariyun. Coba jenengan cek di dalam ayat Al-Quran. Apa ucapan Isa kepada kelompoknya? Man ansari ilallah. Siapa yang mau berdakwah, berjalan, berkorban, taat bersamaku. Kemudian apa kata Hawariyun? Nahnu ansarullah. Kami akan tegak berdiri bersamamu wahai Isa. Tapi sebagian yang lain kafarot. Tidak mau, Bu. Karena hidup dakwah ini berat. Kalau hanya sekedar bekerja, semua orang bekerja. Kalau hanya mencari nafkah, semua orang mencari nafkah. Kalau hanya mengatur dan memiliki keluarga, juga keturunan, sama. Yang nggak punya agama ya begitu juga. Betul apa enggak? Nah, yang membedakan kita dengan mereka apa? Keberpihakan Anda memutuskan untuk berada di majelis ilmu. Itu yang dicari hari ini. Makanya saya sampaikan lagi kepada jenengan semua yang ada di majelis ilmu hari ini. Jenengan itu Khadijah. Khadijahnya masa ini. Jenengan itu Aisyah. Aisyahnya masa ini. Jenengan itu Juwairiyah. Tahu jenengan Juwairiyah? Ummul Mukminin. Berat. Juwairiyah itu, Bu, ketika dia masih kecil, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, waktu dia masih kecil, dia ini Juwairiyah, pamannya, kakeknya
suaminya itu semua orang-orang Yahudi, dan bukan hanya sekedar orang Yahudi, tapi pemimpinnya orang-orang Yahudi. Di Bani Quraiza, Bani Qainuqa, itu tuh pemimpin, anak pemimpin, dan dia perempuan satu-satunya. Dimanja dengan kakeknya, dimanja dengan orang tuanya. Itu ketika kakek dan orang tuanya lagi ngobrolnya begini, ini ada Juwairiyah kecil. Apa kata Juwairiyah? Diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Ketika aku masuk ke dalam tempat ruangan rapat kakek dan juga ayahku, mereka lagi berbicara. Apa ucapannya? Hahu, apakah telah turun Nabi akhir zaman, penutup dari semua risalah yang kita tunggu-tunggu? Iya. Tapi sayangnya dia muncul bukan dari kita orang Yahudi, dia muncul di Arab. Apa kemudian kata kakek dan juga ayahnya? Kalau gitu aku akan memeranginya sampai nanti ajal mendatangiku. Itu Juwairiyah mendengar, masih kecil. Kebayang gak jenengan? Datanglah saat yang dinanti, pertempuran antara suami, orang tuanya, pamannya, kerabatnya menghadapi Rasulullah SAW. Itu Juwairiyah. Kalah orang Yahudi, kalah. Sebagian terbunuh, sebagian ditawan, dan salah satu yang ditawan itu Juwairiyah. Tawanan, Bu. Wanita yang terhormat, yang memiliki nasab yang luar biasa dan mempunyai harta yang hebat, dan diriwayatkan dalam hadis tersebut Juwairiyah itu kecantikannya Masya Allah ya. Jadi apa? Jadi budak. Kebayang gak jadi budak? Wanita yang memiliki segala ya tiba-tiba jadi nol. Kayak orang kalau mau ngisi minyak Pertamina, mulai dari nol ya, nol. Kebayang gak jenengan? Benar enggak? Ketika itu datang sahabat Rasul, ya Rasulullah, boleh enggak saya minta budak wanita? Kata Rasul, boleh, datang ke sana. Ambil itu. Yang diambil Juwairiyah. Kemudian sahabat yang lain protes, ya Rasulullah, wanita itu adalah wanita terbaik di kaumnya. Dan tidak ada yang pantas mengambilnya kecuali engkau, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, apakah benar begitu? Ini hadis Bukhari ya. Rasulullah SAW berkata, kalau gitu panggil sahabat tadi, suruh diambil yang lain, maka Juwairiyah akan aku nikahi. Kebayang enggak jenengan? Itu masih kecil dia rekam bahwa kakeknya, orang tuanya sudah berjanji akan memerangi ini nih, Muhammad bin Abdullah. Dan itu suaminya meninggal pun gara-gara memerangi Muhammad. Tapi kemudian ditakdirkan oleh Allah dia untuk menjadi pendampingnya Rasulullah. Cukup sampai sana? Enggak, Bu. Begitu Rasul bawa itu Juwairiyah ke kota Madinah, apa kata Aisyah dan yang lainnya? Orang Yahudi, kakek Yahudi, bapak Yahudi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dibully. Nangis, Bu, dia bilang, ya Rasulullah, itu semua, itu yang pintar-pintar udah duluan. Dia bilang, saya ini orang Yahudi, bapak Yahudi, kakek Yahudi. Balas, katakan pada mereka, suamimu Rasul. Katakan kepada mereka, suamimu Rasul Muhammad bin Abdullah, dan kakek buyutmu adalah para nabi, Ishak dan juga Ismail dan juga Ibrahim. Itu tuh kebayang enggak? Berarti wanita itu dalam hidupnya mesti ada yang diperjuangkan. Kalau jenengan sudah malas dan sudah enggan dengan perjuangan, maka kita mau masuk surga nanti ketika ketemu dengan Ummahatul Mukminin, istri-istrinya Rasulullah SAW, apa yang kita banggakan di hadapan mereka? Kalau jenengan bertemu dengan Rufaidah, apa yang mau jenengan ucapkan kepada Rufaidah? Itu yang pertama kali merawat, meracik obat, membalut luka. Para siapa? Para sahabat yang terluka dalam pertempuran Badar dan juga Uhud. Kalau nanti jenengan ngobrol berada di antara mereka, ditanya nanti dengan Ummul Mukminin Khadijah, kamu kok bisa sampai ke surga Firdaus? Apa yang selama hidup ini Anda lakukan? Benar enggak? Apa yang jenengan bilang? Waktu pengajian tidur. Ada orangnya? Ada enggak ya?
Nah iya toh, jangan tersinggung, jangan marah dengan saya. Karena tugas seorang guru itu, tugas seorang pendakwah itu, kalau muridnya lagi lalai diingatkan. Dalilnya ada Pak Ustadz, ada. Atani Jibril, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, dan hadis itu panjang sekali. Ketika Jibril datang kepadaku di Gua Hira, apa ucapan Jibril? Iqra, bacalah wahai Muhammad. Apa jawaban Nabi Muhammad? Ma ana biqari'in. Aku ini nggak bisa baca, makanya diangkat. Itu diangkat, Bu. Makanya kata ulama, bagi para guru itu, kalau dia sudah mulai mengajar, tidak dianjurkan duduk di belakang meja. Coba jenengan cek. Jadi ini saya hari ini berdiri ini bukan karena keinginan saya, karena itulah adab seorang guru. Ketika Jibril, ini Muhammad di situ, Iqra. Apa kata Muhammad? Ma'ana biqari'in, nggak bisa baca. Kata Jibril, duduk kan begini. Iqra, baca. Ma'ana biqari'in. Jibril maju. Diangkat itu Nabi Muhammad bajunya. Iqra, baca, diangkat, dicekik. Jenengan baru dibilangin jangan ngantuk udah marah. Nesu. Jadi itu Ustadz itu, Ibu kalau ada nih, makanya saya kalau pengajian itu susah sekali kalau ada itu tuh rekaman begitu. Kenapa? Karena sunnahnya itu berdiri saya, dekat ngasih tahu. Karena waktu kita ini cuma sebentar, Bu. Ustadz itu ketika memulai kajian hanya punya waktu 10 menit. Kalau 10 menit Ustadz itu tidak menarik, tidur jenengan. Betul? Mata terbuka, dengar Ustadz subhanallah, alhamdulillah, tutup mata, wis doa, amin. Pulang ke rumah ditanya oleh saudara atau menantu atau cucu jenengan, Bu, pengajian tadi dapat apa? Nggak tahu, Ustadznya ora pena. Jadi cuma datang ke pengajian. Iya, Bu, saya itu enggak marah. Kalau jenengan tidur buatan menopo. Wah, nyaman memang. Itu kalau jenengan punya putra, punya keluarga yang susah tidur, kasih tahu saja. Ikut deh pengajian. Insya Allah tidur ya. Betul enggak? Jenengan itu kalau pas datang ke pengajian, paling enak itu bersandar dan pejamkan mata. Betul? Sudah. Enak ya, Bu ya. Dan paling enak itu bengong kalau pas pengajian. Ustadznya ngomong apa dia gini. Itu diingatkan. Jadi kalau jenengan saya ingatkan jangan marah, ya. Dalam hadis ini Rasul itu diangkat oleh Jibril 3 kali. Iqra ma'ana biqari'in. Aku nggak bisa baca, kata Muhammad. 3 kali, Bu. Ini baru 1 kali saya. Masih ada 2 lagi. Waktu kita 1 jam kan, nanti sebentar lagi saya ingatkan lagi yang tidur. Makanya jenengan itu, Bu, dalam Adabul Alim wal Muta'allim, dalam kitab yang menyebutkan adabnya orang yang ingin belajar dan menerima ilmu itu, pertama arahnya ke sini, jangan arah ke sana. Jenengan gimana ngelihat ustadznya? Gini maksudnya. Ini mengingatkan, jangan tersinggung. Kalau tersinggung, alhamdulillah normal. Kalau nggak tersinggung, bahaya dong kalau gitu. Oke, kembali lagi ke fokus pengajian kita. Rasulullah SAW mengingatkan hari ini, masa ini, Bu. Kemarin saya ngisi pengajian malam tadi bahas tentang sirah Rasulullah SAW. Ada bapak-bapak tanya, Ustadz, zaman ini nih Pak Ustadz, semuanya wis susah. Maka apa yang harus kita lakukan? Saya bilang, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Paling gampang saya bilang, kalau pas lagi di luar penuh dengan masalah, maka yang harus jenengan lakukan, kalau sudah berikhtiar, sudah berusaha luar biasa, tapi hasilnya tidak sesuai keinginan jenengan, maka masuklah ke dalam rumah Allah, sholat. Tapi capek Pak Ustadz, wis tidur, meremong, wis beres, betul nggak? Itu, jadi kalau jenengan kalau pas pengajian tertidur, wajar. Karena memang solusinya begitu, Bu. Dan coba kalau pas jenengan tidur, ada masalah? Nggak ada, masalah tuh wis beres. Begitu bangun, nah datang lagi. Itu menunjukkan, itu tuh orang mukmin, Bu.
Rasulullah SAW ketika berada dengan Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, saya ini kalau berada di pengajian dekat denganmu semangat, tapi kalau sudah masuk ke dalam rumah melihat istriku, sekelas Umar saja yang setan, Bu, itu Umar tuh, dalam hadis Rasul disebutkan Umar kalau jalan itu setan di situ cari jalan lain, itu masuk ke rumah tuh dia tuh. Makanya diingatkan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasul mengingatkan, wahai Abu Bakar Siddiq, ruwaidan. Apa itu artinya ruwaidan tuh? Pelan-pelan. Taat itu bukan banyaknya, taat itu kontinunya, taat itu istiqomahnya. Jadi kalau hari ini jenengan putuskan pingin sholat duha setiap hari 2 rakaat, kerjakan. Ustadz, saya mampu 2 rakaat, ya udah kerjakan 2 rakaat, jangan ditinggalkan. Ustadz, saya itu sholat tahajud tidak kuat, kalau gitu bikin sholat witir. Sebelum tidur sholat witir. Saya nggak kuat 3 Pak Ustadz, 1. Saya nggak kuat berdiri Pak Ustadz, duduk. Saya nggak kuat duduk Pak Ustadz, berbaring. Saya nggak kuat berbaring Pak Ustadz, pakai isyarat. Nggak kuat juga pakai isyarat, pakai. Jangan dilanjutin loh. Kok dilanjut? Itu tuh Islam ini enak banget, Bu. Agama itu memudahkan. Kalau Anda sudah dikasih yang mudah tapi juga susah untuk jenengan kerjakan, maka berdoa kepada Allah biar dikasih hati yang lain. Imam Hasan Al-Basri ditanya, wahai Imam, saya ini sudah sering taat tapi malasnya lebih besar. Kata Hasan Al-Basri sederhana, datangi orang-orang tempat berkumpulnya orang baik. Di mana? Di pengajian. Kalau juga masih jenengan malas baca Al-Quran, masih juga malas sholat, masih juga malas, maka jenengan berdoalah kepada Allah. Angkat kedua tangan jenengan, ya Allah, ganti hatiku dengan hati yang lain. Diganti. Maksudnya apa? Jenengan itu berarti butuh lingkungan. Jenengan itu berarti butuh teman. Coba jenengan perhatikan, kalau jenengan punya teman, temannya suka protes, kalau di pengajian pasti jenengan protes terus. Senek kurang salah, ini sini salah, ustadz itu salah. Tapi kalau jenengan ganti dengan teman di sebelahnya yang baik, yang kalau di pengajian tenang, saking tenangnya sampai tidur, nah jenengan ikutan. Jenengan coba duduk di sampingnya, lihat temannya. Itu ngantuk menular, Bu. Ngantuk itu menular, betul enggak? Jenengan duduk di sini lihat di situ ngantuk, dalam hati dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Tidur juga. Ustaz nggak akan marah, saya nggak akan marah, Bu. Saya cuma mengingatkan apa yang ingin saya ingatkan. Khawatirnya yang saya sampaikan di awal sampai di akhir, jenengan tidur di tengah, dapatnya cuma 1/4. Jadi pengertiannya tidak sempurna. Hadis yang kedua, yataqarabuz zaman. Rasulullah SAW bersabda, nanti akan datang pada kalian, apa itu? Yataqarabuz zaman. Waktu itu sempit sekali, ujuk-ujuk udah berputar aja. Benar enggak, Bu? Kan enggak terasa waktu ini. Betul enggak? Jenengan umur ini masih 18 tahun, tiba-tiba rambut udah putih semua. 18 toh? 15, ternyata lebih kecil. Itu zaman, Ibu. Dulu jenengan masih muda, tiba-tiba sekarang ya Allah Ustaz, rambut kau udah putih semua. Dulu jenengan masih kuat mabit di Tawangmangu, mabit di sana, sholat qiyamul lail 1 juz. Sekarang apa tuh bahasa Inggrisnya mobat mabit? Apa itu mobat mabit itu? Apa arti mobat mabit itu, Bu? Saya nggak ngerti itu apa artinya. Berantakan semua. Bener enggak? Dulu saya yakin jenengan itu bisa baca Al-Quran sehari 1 juz. Sekarang 2 juz? Iya. 1 juznya juz tomat, setengah juznya lagi juz timun. Coba lihat tuh, Bu, ini kemampuan kita. Hari ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ingat-ingat, saya sampaikan kepada jamaah saya tadi yang kehilangan putranya. Saya bilang, ketemu ngobrol dengan saya bilang, sabar enggak Pak? Alhamdulillah Pak Ustadz, yang paling terima itu istri saya.
Karena yang paling berat itu istri, Ustaz. Kebayang enggak wanita itu, Bu? Jagain putranya masih dalam perut, dia rawat betul-betul, dia tahan rindunya. Ketika sudah sampai di puncak, anaknya selesai 30 juz, tinggal beberapa bulan lagi berangkat ke luar negeri, kabarnya meninggal. Saya bilang, udah ridho, alhamdulillah Ustaz, kami sudah ridho. Karena apa? Karena kami ngerti betul harta yang kami berikan untuk dia belajar itu bersih, Ustaz. Dan kami udah yakin, Ustaz, apa yang kami pilih di saat anak muda hari-hari ini gonta-ganti handphone dan pegang tablet, dia kemana-mana pegang Al-Quran. Di saat hari ini anak-anak seumur dia duduk-duduk nongkrong di kafe, dia berada di depan untuk menjadi imam, Ustaz. Itu ridhonya enak, Bu. Ibu, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Saya ulangi sekali lagi, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Kalau hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam kondisi yang baik, dalam kondisi taat, dalam kondisi bisa istiqomah, maka jaga ini. Sampai nanti kalau Allah takdirkan kita wafat, ketemu lagi di depan pintu surganya Allah. Saya sampaikan kepada orang tuanya, Pak, setiap pertemuan mesti ada perpisahan. Contoh kecil saja, Anda punya pakaian. Saya tanya, itu baju jenengan umurnya udah berapa? 2 tahun, Ustaz. Kira-kira nanti ini baju kapan mau jenengan buang? Ya kalau udah buruk, itu saya bilang. Baju yang kita beli dengan harga yang mahal, pakaian yang kita beli dengan harga yang mahal, jilbab yang kita beli dengan harga yang mahal, suatu saat mesti kita buang, mesti kita tinggalkan. Tapi ingat, habiskan pakaian itu di taat. Kendaraanmu yang kita pakai hari ini, mobil, motor, betul enggak? Suatu saat akan kita tinggalkan. Kalaupun jenengan wariskan kepada putra putri jenengan, yakin saya, begitu jenengan meninggal, dia jual. Betul enggak? Itu rumah yang jenengan habiskan tenaga, dikasih AC biar dingin. Kalau rusak ngelupas catnya jenengan cat, dikasih tembok yang tinggi. Betul enggak? Dikasih gerbang, nggak cukup gerbang, dikasih gembok, nggak cukup gembok, dikasih CCTV, nggak cukup CCTV, dikasih wifi, semua dikasih. Betul enggak? Biar jenengan nyaman, biar putra putri jenengan nyaman. Begitu putra putri jenengan besar, kuliah, punya keluarga, wafat jenengan, apakah rumah itu tetap dibiarkan bertahan? Dijual. Dijual. Itu tanah di samping pondok kemarin bapak-bapak datang, Ustaz, mau nggak beli tanah saya nih? Kalau Ustaz kita kasih harga khusus. Lalu saya bilang, kenapa? Ini saya tahu banget, saya bilang. Orang tua jenengan ini, saya bilang orang taat. Di situ ada sejarah dia sujud. Di situ ada sejarah dia ruku. Di situ ada sejarah dia menangis mengharapkan jenengan biar sukses, saya bilang. Di situ tuh saya bilang, dia berdarah, dia terluka. Dia jaga itu hati dan gak pernah cerita kepada kamu. Apa jawaban sederhana? Ustaz, rumah itu udah gak zaman, Ustaz. Sekarang ini saya gak mau rumah yang besar, capek nyapunya. Tuh jenengan tuh yang pingin rumah-rumah yang besar, capek Bu, rumah besar tuh capek. Kalau pas masih ada putra jenengan, masih dengar suara enak. Tapi kalau jenengan sudah sendiri itu berat. Saya sampaikan, kenapa mesti ngaji? Karena datang suatu hari nanti yang jenengan tinggal sendirian. Udah mulai terasa? Suami kerja, anak wis besar, kuliah di luar kota, jenengan sendirian, bengong. Bengong, gak ada yang ditunggu. Anak masih kecil, enak Bu. Masih bisa kita melepas dia sekolah, menyambut dia pulang sekolah, betul. Melepas dengan ngomel. Tapi jenengan nggak ngomel, kan nggak suka marah tuh. Kalau ngeliat yang berantakan aja baru Ustaz, ya sama kan. Ya ibu-ibu coba lihat, itu hari ini rumah-rumah yang besar yang mimpi bagi sebagian orang. Orang bilang enak ya rumahnya besar. Coba cek itu kalau dia sudah meninggal. Anak keturunannya menjadi orang pertama yang menulis itu dijual. Jadi jenengan untuk apa sekarang ini Bu? Saya kemarin, ibu-ibu mohon maaf ini ya, ini cerita nih. Kemarin saya didatengin oleh jamaah saya.
suami istri. Dia bilang, Ustadz, anak-anak saya udah besar. Yang satu kuliah S2 di Belanda, yang satunya lagi di Jepang. Oh iya, saya bilang, jadi sekarang cuma berdua Pak Ustadz. Gak enak Pak Ustadz, rumah saya itu besar, bertingkat tuh Bu. Apa yang harus kami lakukan? Saya bilang, diam-diam jual wae. Itu di Jakarta, rumah di Bekasi, di kota legenda. Saya bilang jual. Tahu jenengan, rumah dia tuh di kota Bekasi itu 5.000 meter. Dia pilot Bu, terkenal banget. Dia bilang, jadi gimana Ustaz? Jual wae. Jual aja, saya bilang. Jadi Ustaz, ya udah kasih hadiah. Hadiah kasih ke putra jenengan yang satu kasih uang. Atau belikan rumah tuh. Yang minimalis, anak sekarang tuh tidak suka rumah besar begini, saya bilang. Betul nggak Bu? Habis itu saya bilang, kalau jenengan masih bisa berbuat baik, cari masjid yang udah mau rusak, perbaiki. Kalau masih ada lebih, jenengan lihat pondok pesantren yang butuh ruangan, kasih itu wakaf, minta ruangannya atas nama jenengan. Kebayang enggak? Nama jenengan sinten Bu? Di pondok pesantren Putri ada gedung ditulis Ibu Rindi. Jadi kalau orang mau menghafal Quran, kita ketemu di mana? Itu di ruangan Ibu Rindi. Tuh, dipakai untuk menghafal Al-Quran, dipakai untuk orang sujud, dipakai untuk sholat malam, dipakai untuk orang berzikir. Saya bilang, kenapa? Ustaz kok dijual? Kan kita capek nyarinya. Kamu yang capek, anak yang jual. Betul enggak? Rumus matematika itu sederhana Bu. Rumus ekonomi itu sederhana. Kalau ada yang bekerja, pasti dia lapar. Betul? Kalau ada yang bekerja, pasti dia ingin mengeluarkan uang itu. Kamu udah capek Bu. Saya udah capek kerja Ustaz. Saya mau mengapresiasi diri saya. Jalan-jalan, cari makan, cari pakaian. Betul? Orang-orang pedagang bilang, ada capek nih dia. Maka jenengan coba cek di sekitar pabrik itu. Pasti banyak jualan. Kalau itu banyak perempuan yang kerja di sana, maka yang jual di dekat pabrik itu apa Pak Ustadz? Sayur. Karena tahu begitu keluar dia cari uang, mesti sampai rumah Itu dia. Jadi jenengan yang capek, orang lain yang nerima kerja. Biar nanti saya nunggu di Baitul Mall. Betul? Ya. Untuk sehat jenengan mesti minum madu. Saya yang beli madu biar sehat, sunnah. Beli madu jenengan. Betul enggak? Jenengan biar kuat taatnya. Habatus sauda. Itu dia rumusnya. Betul apa enggak? Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ingat-ingat. Waktu kita ini cuma sebentar. Yataqarabuz zaman. Waktu taat kita ini cuma sebentar. Andaikan umur jenengan sampai 250 tahun. Ada di sini yang pingin umur 250 tahun. Ibu mau berapa umur? Wong Ustadz belum aja 80 Pak Ustadz. Ini kalau pengajian, aduh. Betul enggak? Itu jenengan itu tuh lihat ya, turun dari motor. Coba lihat jenengan. Waktu masih muda turun dari motor, sep. Sekarang turun dari motor, sek. Itu cuma bener apa? Itu jenengan itu dari duduk nih mau bangun. Apa tuh namanya? Bahasa Inggris ya? Gelieng. Bener apa enggak? Sudah mulai terasa? Sama. Ustadz juga. Ustadznya wis tuwe. Sama. Jadi mau apa lagi yang mau kita bangga? Sekarang saya mau tanya, apa yang mau kita banggakan? Rumah. Kita mau banggain rumah. Semua orang punya rumah. Apa yang mau kita banggakan? Kendaraan. Bro, sis. Semua orang punya kendaraan. Harta, emas. Semua orang punya emas. Apa yang mau kita banggakan? Jalan-jalan. Orang jalan-jalan Bu sekarang. Saya punya jamaah itu kerjanya 8 bulan jalan-jalan tok.
Di Indonesia itu hanya beberapa bulan aja. Ramadan pun hanya pas Idul Fitri di Indonesia. Sisanya tuh, hah, jalan-jalan. Jadi kita mau apa sekarang? Maka ibu ya taqarrubuz zaman. Waktu ini pendek. Kalau jenengan tidak memaksimalkan dengan taat, lewat aja. Ya enggak? Yo, yang hari ini 1 bulan khotam 1 kali, angkat tangannya. 1 bulan punya istiqomah 1 kali khotam. Niat aja, innamal a'malu binniyat. Yang niat 1 bulan 1 kali khotam baca Al-Quran, niat. Angkat tangan. Ayo diangkat tangannya. Bagus jawabannya, sudah berjalan. Bu, perhatikan. Ini jawabannya bagus. Yang sudah sebulan 1 kali khotam, jawabannya sudah berjalan. Kalau sudah berjalan, waktunya berlari. Kalau sudah berjalan, waktunya berlari. Ibu, coba lihat. Jenengan kenal Ustadz Imad nggak? Ustadz Imaduddin, coba tanya Ustadz, sehari jenengan itu murojaah berapa? Dulu waktu beliau masih mahasiswa dengan saya di kota Damaskus, Syria, itu sehari itu murojaah lebih dari 5 juz. Hafalan itu bukan lihat Al-Quran, hafalan. Jadi kalau kita ngomong dengan beliau lagi duduk, Tat, apa kabar? Itu mulanya lagi begini. Kadang-kadang saya tepuk bahunya dulu, dia baru ingat, apa. Iya, saya punya banyak teman-teman yang sekarang ada di dakwah, ada wakil gubernur. Coba cek, itu teman-teman kita itu. Kalau pas lagi fokus duduk tuh, ada satu lagi teman saya, Bu. Dia kalau murojaah itu nggak bisa duduk. Jadi kalau dia murojaah itu jalan, dikelilingin tuh masjid. Kadang-kadang saya iseng, saya giniin kakinya. Iya. Kadang-kadang kalau lewat itu dia nggak ngeliat temen gitu loh. Kadang-kadang saya panggil, kan dia lihat. Kadang-kadang saya kesel dipanggil, saya bilang, masih juga nggak nengok. 1 kali putaran, saya giniin, Bu. Jatuh dia, astagfirullahaladzim. Saya bilang, baru sadar kamu. Itu taat tuh, taat. Enak Bu, nikmat. Ingat-ingat ya Bu, jenengan pingin nggak nanti kalau pas meninggalkan dunia ini kalimat terakhirnya baca Al-Quran? Pingin nggak? Bu, Rasul itu betul mengatakan kalimat terbaik ketika Anda ucapkan meninggalkan dunia itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ketika Rasul wafat bukan itu yang dibaca. Betul enggak? Rasul waktu wafat apa yang dibaca katanya? Jenengan. Tuh 3 kali. Baru kemudian Rafiqul A'la, Rafiqul A'la. Sampun paripurno. Habis waktunya sudah. Udah habis kan waktunya? Terasa enggak? Saya yang terasa berdiri masalahnya. Oke, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, semoga kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Semoga Allah memberikan kita keberkahan dalam setiap langkah kaki kita, diberikan oleh Allah kelapangan dalam setiap urusan. Dan semoga Allah izinkan kalau memang kita mesti banyak menikmati nikmat dunia ini, kita berdoa agar nikmat dunia ini mampu mengantarkan kita menuju ke surganya Allah, bertemu dengan orang-orang baik, sehingga membuat kita semakin yakin bahwa pilihan kita ini pilihan yang diridhoi oleh Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Allahumma ya arhamar rahimin, nas'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamta bihi ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'anal karima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa humumina wa dhihaba ahzanina. Allahumma ya arhamar rahimin, nas'aluka bi asma'ikal husna ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim
wa ya malikul quddus wa ya zal jalali wal ikram. Unsur ikhwanana al mu'minin al murabitin al mustad'afin fi biladis syam, khususan li ikhwanina al mu'minina fi Palestin, li ikhwanina al mu'minina fi Gaza, li ikhwanina al mu'minina fi kulli biqa'il ardi ya arhamar rahimin. Allahumma kun ma'ahum, Allahumma ja'alna minhum ya karim, Allahumma ultuf bina fima jarat bihil maqadir. Allahumma ya arhamar rahimin, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa aghnina amman siwak. Allahumma ya zal jalali wal ikram wa ya qawiyul matin wa ya syadidul niqab. Ighfir lana, irhamna, barik lana, yassir lana fi kulli ahwalina, fi kulli a'malina, fi kulli a'marina. Allahumma ya arhamar rahimin, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallim. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya minta maaf kalau ada salah-salah kata yang kurang berkenan, cara penyampaian yang kurang baik, atau metode dakwah yang kurang enak jenengan rasa di hati jenengan. Saya minta maaf pada Allah, saya mohon ampun. Kepada Rasulullah SAW kita memohon syafaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan yang sudah menyampaikan nasihat pagi ini.